kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama yang bernama Little Boy diledakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Tidak hanya menghancurkan Hiroshima saja, selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Bom atom tersebut bernama Fatman. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa Sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai kekosongan kekuasaan atau disebut juga vacuum of power. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada masa kependudukan Jepang, radio adalah alat komunikasi yang paling berperan pada waktu itu. Mereka menggunakan beberapa radio gelap yang disembunyikan untuk dapat mendengar berbagai siaran radio luar negeri. Dari radio inilah peristiwa kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Maka, jika proklamasi dipercepat adalah sebuah pilihan yang tepat. Sultan Syahrir yang telah mengetahui berita tersebut melalui siaran radio, dia mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun, Bung Hatta tidak bersedia dan ia akan membicarakan dengan Soekarno terlebih dahulu. Saat mereka datang menemui Bung Karno dan menyampaikan berita tersebut, Bung Karno tidak bersedia sambil mencari berita kebenaran tentang Jepang menyerah kepada Sekutu. Ia berpendapat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Perundingan pun diadakan. Golongan pemuda memiliki pemikiran yang berbeda dengan golongan tua, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Golongan tua tetap pada perjanjiannya dengan Masekal Terawuchi, yaitu setelah rapat PPKI 18 Agustus 1945. Sedangkan golongan muda menghendaki secepatnya, paling lambat 16 Agustus 1945. Adapun tokoh golongan muda antara lain Sukarni, Bikana, Adam Malik, Sairul Soleh, Yusuf Kunto, dan Darwis. Sedangkan untuk golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwo Kusumo, dan Dr. Syamsi. Golongan muda mengadakan rapat di Asrama Baperti, Jakarta yang memutuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan penculikan itu adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional dari pengaruh Jepang dan memaksa agar segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari keterkaitan dengan Jepang. Di Jakarta, anggota PPKI yang diundang rapat telah datang di Gedung Pejambon. Tetapi, rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Setelah bertemu dengan Bikana, akhirnya Subarjo tahu bahwa para pemuda lah yang telah membawa pergi Soekarno dan Hatta. Yusuf Kunto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya. Ahmad Subarjo sesegera mungkin menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, dan yang lainnya tengah melakukan perundingan. Mereka sependapat dengan Ahmad Subarjo. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Rumusan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi ini dilakukan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta pada pukul 03.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi pada awalnya diberi judul dengan Maklumat Kemerdekaan. Namun, atas saran dari Iwakusuma Sumantri, akhirnya teks tersebut dibuat judulnya menjadi proklamasi. Draft awal teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno dengan Hatta dan Subarjo yang berperan mendikte isi teks tersebut. Selanjutnya, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan sedikit perubahan dari konsep teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Perubahan tersebut antara lain 1. Kata hal 2 diubah menjadi hal-hal.
2. Kata tempo diubah menjadi tempo. 3. Penulisan Jakarta 170805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. 4. Kalimat wakil dua bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu, teks proklamasi yang sudah diketik dikembalikan kepada Soekarno-Hatta untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dikumandangkannya teks proklamasi. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, halaman kediaman Insinyur Soekarno dipadati oleh sejumlah massa yang berbaris dengan tertib. Beberapa orang untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Wakil Wali Kota Jakarta, Suwirjo, meminta Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan seperti mikrofon dan pengarah suara. Adapun S. Suhud menyiapkan satu tiang bendera dari bambu untuk pengibaran bendera yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pidato proklamasi diucapkan Soekarno hari Jumat Legi pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan selesainya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah negara baru, yaitu bangsa Indonesia, yang sekarang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka lain di